Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Erwin, NIM 2021 03 019. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video berupa mereview sebuah jurnal internasional, di mana tugas review jurnal ini adalah sebagai bentuk penyelesaian tanggung jawab daripada ujian akhir semester 6 dengan mata kuliah evaluasi kinerja rumah sakit. Tak lupa juga yang saya hormati Ibu Sriani Windarti SKM MKes selaku dosen pengampuh mata kuliah. Baik, langsung saja di sini di slide yang pertama review jurnal internasional. Judul jurnal yang saya ambil adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja masyarakat daerah pendekatan balance scorecard berbasis rumah sakit di RSUDX. Penulisnya di sini ada 3 orang. Yang pertama ada Fanindya Hamdani Zeho, yang kedua ada Endah Setiawati, dan yang terakhir ada Romi Hermawan. Jurnal ini juga terbit di tahun 2020. Kemudian ada reviewersnya, yaitu saya sendiri, Muhammad Erwin. Oke, baik. Nah, di sini ada tujuan penelitian daripada jurnal itu sendiri. Tujuannya di sini untuk menganalisis dan mengidentifikasi dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja masyarakat daerah rumah sakit X berdasarkan balance scorecard. Kemudian di sini ada metode penelitiannya. Jadi metode penelitian daripada jurnal ini menggunakan metode studi kasus eksploratif dan pendekatan penelitian menggunakan metode studi kasus kualitatif yang digunakan untuk memperoleh informasi dampak pandemi COVID-19 atau COVID-19 terhadap kinerja rumah sakit umum daerah X. Jadi bentuk pengumpulan datanya ada beberapa poin di sini. Yang pertama ada wawancara, yang kedua ada observasi, dan yang ketiga ada dokumentasi. Oke, next. Nah, di sini setelah tadi ada metode penelitian, kemudian kita beralih kepada hasil penelitian daripada jurnal itu sendiri. Nah, hasil penelitian yang saya dapatkan dari jurnal itu di sini menunjukkan bahwa rumah sakit diukur dengan perspektif pada balance scorecard. Jadi terdapat pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kinerja yang signifikan dilihat dari 4 perspektif. Jadi ada 4 perspektif yang saya dapatkan dari hasil penelitian daripada jurnal yang saya angkat ini. Oke, yang pertama ada dari segi finansial dipengaruhi oleh penurunan pendapatan dan besarnya pengeluaran. Kemudian ada perspektif pelanggan menunjukkan penurunan jumlah pasien yang disebabkan oleh pembatasan masuk. Kemudian ada perspektif ketiga, ada perspektif internal, proses bisnis memiliki kendala operasional. Kemudian ada perspektif yang keempat atau yang terakhir, ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mengalami dampak akibat tingginya stres yang dialami karyawan. Oke, kemudian di sini juga saya mendapatkan hasil wawancara daripada tadi yang metode atau beberapa poin yang pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang diambil oleh beberapa tadi penulis dari jurnal yang saya angkat ini. Jadi hasil wawancaranya menunjukkan bahwa berdasarkan hasil wawancara, dampak pandemi ini telah meningkatkan jumlah infeksi, stres, dan kelelahan pada petugas kesehatan dan pegawai rumah sakit. Selama pandemi, petugas kesehatan bekerja berjam-jam di lingkungan yang keras. Kemudian banyak potensi trauma yang harus mereka hadapi. Misalnya trauma dengan pasien atau rekan kerjanya yang meninggal, khawatir tertular dan menular ke keluarga. Ada juga tekanan masyarakat agar mereka memberikan pelayanan terbaik hingga kurangnya pengalaman atau peralatan.
Ke depan beban kerja tenaga kesehatan juga diprediksi akan meningkat tajam sebab beban ganda yang akan dihadapi saat gelombang keempat mulai menerjang, padahal gelombang lainnya belum juga mereda. Kondisi ini akan menimbulkan kelelahan dan stres. Jadi cukup berat juga di sini tanggung jawab yang dihadapi oleh petugas rumah sakit, pegawai manajemen dan stakeholder lainnya yang ada pada rumah sakit ini. Karena ya setelah kita lihat di sini beberapa hambatan, beberapa masalah yang mereka hadapi juga mengakibatkan pada kinerja yang sangat signifikan menurun karena akibat COVID-19 tadi ya. Oke, lanjut, ada hasil observasi. Nah, saya juga mendapatkan hasil observasi daripada jurnal yang saya angkat ini. Jadi hasil observasinya menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 atau COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kinerja keuangan organisasi atau rumah sakit. Kendala kinerja keuangan dimulai pada bulan April, ketika Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan bahwa rumah sakit mengurangi layanan praktik rutin kecuali dalam situasi darurat. Nah, di saat yang sama, masyarakat juga membatasi kunjungan ke rumah sakit karena takut tertular COVID-19. Nah, kebijakan dan fenomena tersebut berdampak pada penurunan jumlah pasien yang berobat ke rumah sakit secara signifikan, dan akibatnya pendapatan rumah sakit pun turun. Penurunan pendapatan semakin besar karena pada saat yang sama biaya rumah sakit semakin meningkat. Nah, jadi hasil observasinya ini rumah sakit RSUD X ini ya mendapatkan beberapa masalah. Yang pertama, di mana mereka juga harus siap siaga dengan situasi COVID-19, di mana juga mereka juga membutuhkan pendapatan daripada pelayanan yang mereka sediakan, tapi balik lagi karena kekhawatiran takutnya akan tertular, malahan masyarakat sekitar rumah sakit tersebut takut untuk pergi berobat ke rumah sakit karena ya mindsetnya atau mereka berpikir bahwa mereka kurang percaya atau kurang ibaratnya pastinya akan mereka berdampak kembali kepada kesehatan mereka. Takutnya rumah sakit juga tidak bisa memberikan fasilitas yang mereka butuhkan, terutama di pelayanan medisnya ya. Oke, kemudian nah di sini ada kesimpulan daripada jurnal ini. Jadi kesimpulannya, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja rumah sakit umum daerah berdasarkan balance scorecard mengalami dampak yang sangat signifikan terhadap RSUD. Hal ini ditandai dengan penurunan kinerja yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Kinerja yang mempunyai dampak dilihat dari 4 perspektif yang terdapat dalam balance scorecard. Nah, perspektif tersebut adalah perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Dari segi finansial, X mengalami penurunan dalam hal pendapatan. Hal ini diperparah dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan selama COVID-19. Biaya semakin tinggi sementara pendapatan menurun. Hal ini menyebabkan penurunan kinerja keuangan. Nah, kemudian di sini juga saya menambahkan slide di mana ada pandangan perspektif pelanggan. Artinya di sini juga melibatkan yang namanya pelanggan, melibatkan namanya pasien, masyarakat. Tentunya pada saat COVID-19 terjadi, terdapat penurunan atau kekurangan kepercayaan masyarakat lagi kepada rumah sakit. Jadi kita baca dulu ya. Mengalami penurunan jumlah dan kepercayaan pelanggan atau masyarakat akibat adanya pembatasan pasien masuk. Dari sudut pandang internal,
proses bisnis mengalami dampak yang disebabkan oleh perubahan operasional seperti infrastruktur, sistem operasional lainnya. Dari segi learn dan growth juga memberikan dampak, yaitu adanya stres kerja yang dirasakan oleh karyawan RSUD X. Jadi sebenarnya ada permasalahan di sini yang saya lihat dari jurnal tersebut. Pasien itu selain kurang kepercayaan kepada rumah sakit karena akibat dampak pandemi ini, juga pasien takut akan berobat ke rumah sakit karena mindsetnya mereka nanti mereka makin parah ketika mereka sudah datang ke rumah sakit, bukan malah makin sembuh. Jadi disinilah kinerja rumah sakit benar-benar diuji. Sudah tadi kita lihat ada kinerja yang menurun pada tenaga kesehatan, kemudian kinerja keuangan juga menurun karena kurangnya pasien atau kurangnya pelanggan yang pergi berobat. Kemudian rumah sakit juga harus mengeluarkan biaya-biaya yang memang untuk kepentingan operasional rumah sakit. Baik, di sini yang terakhir saya memberikan saran kepada jurnal ini. Jadi saran saya, sebagai fasilitas kesehatan yang berbasis rumah sakit umum daerah, tentu permasalahan ini harus menjadi bahan evaluasi dari segi sarana dan prasarana maupun keuangan serta tenaga kesehatan, yang semua harus mempersiapkan sangat optimal. Jadi untuk menjadi pusat rujukan khususnya di daerah rumah sakit X, harus memperbaiki sumber daya yang ada di rumah sakit agar ketika penyakit yang serupa datang, rumah sakit sudah siap dengan pelayanan optimalnya juga. Nah itu, selain tenaga kesehatan, keuangan juga berdampak pada operasional rumah sakit. Apalagi kita sebagai tenaga manajemen yang ada di rumah sakit juga berperan penting dalam membantu operasional yang ada di rumah sakit. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan pada teman-teman atau rekan-rekan yang sudah menonton video saya. Semoga mendapatkan informasi yang baik, mendapatkan pengalaman, kemudian ya bisa pengetahuannya nanti dituangkan kepada teman-teman yang lain juga yang belum sempat menonton video kali ini. Oke, saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.